Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada ya. Oke, kembali lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya kepada teman-teman yang terus mendukung channel Dunia Statistika ya, yang memberi komen, like, dan mensubscribe channel ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akan berusaha untuk terus konsisten ya dalam membuat video-video mengenai statistik ya, yang baik itu ada kendala waktu, ada kendala mengenai teori ya, atau lain sebagainya ya, tapi tetap ya saya akan berusaha untuk komitmen konsisten ya, karena saya yakin dengan kita konsisten, komitmen ya, maka suatu saat kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan atau yang kita cita-citakan ya. Jadi saya tidak akan menyerah untuk itu ya. Oke teman-teman, pada video kali ini ya, saya akan memberi tutorial ataupun sharing mengenai uji korelasi kendal ya. Nah, uji korelasi kendal ini sudah lama saya ingin menyampaikan materi ini, tapi belum ada waktu ya untuk membuat materinya, dan alhamdulillah saat ini saya sudah ada waktu ya. Oke teman-teman, jangan banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke PDF, ke materinya ya, di laptop ya. Seperti apa sih korelasi kendal itu ya? Oke, kita lihat materinya ya. Baik, kita akan belajar mengenai korelasi kendal ya. Ini materi ini ya, dari bukunya Edi Riyadi ya, tahun 2015, yaitu yang berjudul Metode Statistika Parametrik dan Non-Parametrik untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Pendidikan ya. Oke, kita langsung saja. Nah ya, apa ya itu korelasi kendal ya? Jadi korelasi kendal itu digunakan untuk mengukur hubungan atau relasi ya antar variabel jika variabel bebas dan variabel terikatnya tidak berdistribusi normal ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan uji korelasi Pearson ya, nah, kemudian ternyata setelah dicek normalitasnya tidak normal ya, maka teman-teman bisa menggunakan korelasi kendal ya. Jadi dapat digunakan metode ini ya. Jadi kalau bimbingan ke dosen terus menemukan datanya tidak normal, maka dapat menggunakan korelasi kendal ya. Nah, seperti apa ya korelasi kendal ya? Nah, ini rumusnya ya, ada untuk data yang kurang dari sama dengan 10 dan ada untuk data lebih dari 10. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dulu untuk data yang kurang dari sama dengan 10 ya. Nah ini untuk data yang kurang dari sama dengan 10 itu ada untuk peringkat yang tidak sama. Jadi kalau peringkatnya nanti kita temukan ada yang sama, kita tidak bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, rumusnya adalah koefisien korelasi kendal sama dengan SY dibagi SX. SY itu sama dengan S ya, sedangkan SX itu setengah N dikali N-1 ya. Nah, S itu sendiri jumlah total statistik untuk jumlah konkordansi dan diskordansi. Nah, apa maksudnya nanti akan kita lihat di contoh soal ya. N itu adalah banyaknya sampel. Nah, ini apabila ternyata ya ada ranking yang sama ya. Nah, kalau ranking yang sama kita menggunakan rumus ini ya. Nah, rumus ini ya cukup rumit ya untuk yang ranking yang sama ya. Tapi sebenarnya kalau kita uraikan ya itu ya bisa ya, bisa karena keterangan-keterangan rumusnya juga sudah ada di sini ya. Nah, ini kalau untuk data lebih dari 10 kita menggunakan rumus ini ya.
koefisien korelasi kendal ya, itu sama dengan akar dari 2 dikali 2n plus 5 dibagi 9n dikali n-1 ya. Ini kalau kita belum mencobanya di contoh soal ya, memang akan terlihat rumit ya. Tapi kalau kita sudah melihat contoh soal ya, kerumitannya akan sedikit berkurang ya. Jadi itulah ya kalau kita belajar matematika, statistika ya, kita lebih baik atau lebih paham saat kita melihat contoh soal. Nah, ini contoh soal untuk sampel kecil ya, untuk n kurang dari 10 ya. Diketahui skor hasil observasi variabel X dan Y seperti pada tabel. Dengan alfa 0,05 tentukan seberapa kuat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, ini ada nilai ya, ada variabel X, ada variabel Y ya. Nah, diminta untuk menentukan ya seberapa kuat korelasinya ya. Nah, hipotesisnya ya, H0 tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. H1 terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel X itu efikasi diri dan variabel Y itu adalah motivasi berprestasi karyawan ya. Kemudian langkah kedua kita membuat ranking ya. Nah, urutkan terlebih dahulu masing-masing data pada variabel X dan variabel Y. Kemudian ubah data tersebut menjadi skala ordinal dengan cara meranking masing-masing variabel dengan contoh sebagai berikut. Maksudnya ini adalah kita bikin rankingnya dulu ya. Tapi memang seharusnya ini diurutkan biar mempermudah ya. Tapi intinya di sini adalah kita membuat rankingnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk angka yang paling tinggi ya, itu rankingnya yang paling tinggi juga ya. Jadi 46 ini kan paling kecil, rankingnya 1 ya. Kemudian 47 setelah 46 kan 47 rankingnya 2, setelah itu 49 rankingnya 3 ya. Kemudian 52 rankingnya 4 dan 54 rankingnya 5 ya. Begitu juga dengan yang Y ya. Yang Y yang terkecil 52 rankingnya 1, 53 rankingnya 2, kemudian 55 ranking 3, 57 ranking 4 dan 58 rankingnya 5 ya. Nah, ini maksudnya diurutkan tadi. Jadi kita tidak mengurutkan di sini ya, tapi kita bikin misalnya di Excel ya untuk data ini. Kita urutkan, kita beli ranking, kemudian kita baru input lagi ya rankingnya ya, sesuai dengan data tersebut ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ya, nah setelah kita dapat ranking ya, yang kita urutkan dari terkecil sampai terbesar itu ranking X. Jadi ranking X kita urutkan, sedangkan ranking Y mengikuti ya. Nah, misalnya ranking X-nya urutannya 1, ranking Y-nya yang mengikuti 1, kemudian 2 ranking X. Ranking Y-nya yang mengikuti 2 atau berpasangan dengan 2, 3 ya, begitu ya. Nah, jadi ini yang diurutkan adalah ranking X saja ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian Y-nya mengikuti tadi 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 3, 3 pasangannya 4, 4 pasangannya 2, 5 pasangannya 5 ya. Sesuai dengan ini ya, yang pasangan ini ya. Jadi yang diurutkan X, kemudian Y-nya yang mengikuti ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus ya. Nah, rumusnya tadi kan kita disuruh mencari nilai Sx dan Sy atau S ya. Sx itu sendiri setengah dari N dikali N-1. Nah, setengah N-nya ada 5 dikali 5-1 dapatlah 10. Sedangkan Sy bagaimana mencarinya? Pertama itu kita lihat dulu dari angka 1. Angka 1 patokannya adalah angka sebelah kanannya ya. Nah, ada 3, 4, 2, 5 ya. Nah, jadi yang lebih besar dari 1 ada berapa? Yang lebih besar dari 1 ada 4 karena semuanya lebih besar dari 1, makanya 4. Sedangkan yang lebih kecil dari 1 ada nggak? Nggak ada ya, makanya 4 dikurang 0 gitu ya. Kemudian lihat angka 3. Angka 3 ini yang lebih besar dari 3 ada berapa? 4, 5, ada 2. Sedangkan yang lebih kecil dari 3 ada angka 2, ada 1. Makanya dia 2 dikurang 1. Kemudian angka 4, yang lebih besar dari 4 ada berapa? Ada 1, angka 5, 1. Yang lebih kecil dari 4 ada 2, 1. Jadi 1 kurang 1.
Kemudian untuk angka 2 ya, yang lebih besar dari 2 ada apa? Ada 5 ya. Ada 1 yang lebih kecil dari 2 nggak ada, jadi 0. Kemudian untuk 5 ini nggak ada angka di sebelah kanannya, makanya yang 5 ini dia 0 ya. Jadi SY-nya 4 dikurang 0 ditambah 2 kurang 1 ditambah 1 kurang 1 ditambah 1 kurang 0 dan ditambah 0 sama dengan 6 ya. Nah, sehingga kita langsung masukkan ke rumus untuk menghitung koefisien korelasi kendal ya. Nah, ini koefisien korelasi kendal tadi itu sama dengan SY dibagi SX atau S dibagi SX itu sama dengan S-nya kita dapat tadi 6 ya. SX-nya kita dapat tadi 10, jadi 6/10. Jadi dapatlah dia 0,6. Nah, kemudian kita mencari nilai tabel korelasi kendal ya. Nah, kita mencari nilai tabelnya dengan melihat S-nya sama dengan 6 dan N-nya sama dengan 5. Sehingga diperoleh nilai korelasi kendal tabel ya, itu 0,117. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dengan kesimpulan terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, atau terdapat hubungan antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi karyawan ya. Nah, ini ya. Nah, bagaimana cara kita membaca korelasi kendal tabel? Nah, ini yang saya bilang tadi, S-nya ada 6, N-nya ada 5. S-nya ada 6 di sini ya. N-nya ada 5 ini. Nah, jadi kita mendapatkan nilai korelasi kendal tabelnya adalah 0,117 ya. Oke, demikian, terima kasih ya. Mohon maaf tadi agak ada beberapa yang ragu ya saya ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi dari makna video ini ya. Oke teman-teman ya, mohon maaf tadi ya ada yang mungkin sedikit kayak kurang luwes ya saya nge-YouTube-nya ya. Mohon maaf karena memang baru belajar ya saya menggunakan mic condenser ini ya, karena sebelumnya kan saya pakai yang clip on ya. Tapi tidak apa ya, namanya sesuatu itu akan menjadi lebih baik karena jam terbang ya. Jadi ya wajar ya kalau pertama kali kita menggunakan akan grogi, yang kedua mungkin agak berkurang groginya, yang ketiga ya begitu ya. Namanya manusia itu sebenarnya kenapa dia akan menjadi ahli, kenapa dia akan menjadi hebat seperti itu ya, karena dia melakukan sesuatu itu terus menerus ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya awal mula nge-YouTube nggak tahu saya apa saja peralatan nge-YouTube, tapi berkat ditekuni ya, dipelajari terus-menerus apapun bidangnya ya, juga seperti itu ya. Jadi teman-teman juga sama, mungkin yang sekarang lagi menyusun tugas akhir ya ditekuni, bikin latar belakangnya ya, kemudian konsultasi, lama-lama juga akan selesai ya. Yang penting kita konsisten, kita lakukan terus-menerus walaupun itu susah ya, tapi tetap pada akhirnya tetap akan selesai ya. Oke teman-teman, demikian ya untuk video kali ini. Terus terang saya mohon maaf jika banyak kesalahan ya. Dan kemarin ada yang komen ya, WA saya kemudian tidak sopan ya, saya marahi ya. Ya memang ya di YouTube saya ini tidak semua dari video yang sampaikan itu benar 100% ya. Ada beberapa hal ya, ada hal-hal yang salah dan juga saya masih proses belajar ya. Jadi jika teman-teman menemukan kesalahan di YouTube saya ya, mohon sekiranya komen dengan baik ya. Kita belajar bersama, kita koreksi, ayo kita perbaiki seperti itu ya. Karena tujuan saya membuat YouTube ini adalah untuk kita belajar bersama ya di bidang statistika ya. Karena memang kalau mau membahas tentang statistika ini banyak sekali ya. Tidak akan cukup waktu ya kalau kita mau membahas semuanya. Makanya saya juga berusaha tetap komitmen untuk mengupas mengenai statistika ini satu persatu ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.